Semestinya udah cukup banyak ilmu yang dikasih sama guru kita sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matillah wa syukrillahi bikaramatillah. Alhamdulillahi ala ni'matil islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ya daimal fadlil alal bariyah, ya batshital yadaini bil atiyah, ya syahibal mawahibis syaniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairul warasajiyah waghfir lana ya Allah ya dal ula fi hazihil laylah. Alhamdulillah. Disuruh diri sama Ustaz Aksan begini aja deh. Duduk aja kali ini Habib ya. Takut dirinya kalau diri ngomongnya ntar Habib keras, kesian, kemalaman. Kalau begini enak lembut. Ya. Diri. Oh. Ya udah deh Habib minta diri dari Sohibul Hajat. Afwan ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Segala puja-puji syukur atas karunia dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah senantiasa kita berkumpul di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu teruluk-uluk salam dari lisan kita. Lisan yang mungkin di dalam keadaan tidak baik kita berbicara dengan kezoliman. Lisan yang tanpa kita sadari kadang-kadang lisan ini yang membuat kita menjadi salah satu orang yang kufur. Sehingga apa salah dan hendaknya di setiap nafas kita. Ingat, di setiap nafas kita. Bukan kala duduk, bukan kala berdiri maupun di tempat. Dikala setiapan hentak nafas kita, ucapkanlah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga dari salawat ini kita akan mencapai puncak dan dijamin oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya di dunia, nanti di yaumil mahsyar para perkumpulan seluruh manusia yang dikumpulkan. Alangkah indahnya kalau kita mau dikenali sama Nabi. Senang nggak Pak Bu? Senang nggak ama kalau kita dikenali sama Nabi kita? Enggak susah, prosesnya gampang, hanya mengucap di dalam kehidupan kita. Perbanyak membaca salawat, syafaat uzma yang akan menantikan nanti kelak, dan kita menuntut, kita memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah mengenal kita. Itu baru muqaddimah nih Pak. Makanya Habib menunggu guru kita Al-Walid, orang tua kita, waktu duduk baru kita mau mensapanya. Karena kalau tadi nggak ada Walid kayaknya kurang adab Habib juga. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Walid, ketua orang tua saya, guru kita bersama, ketua MUI Kalsel,
Kiai Haji Husin Narapin LCMA mata'anallahu bitalli hayatih. Yang kedua, wabil khusus pimpinan Majlis Taklim At-Tazkiyah Guru Muhammad Novel Al-Ansyari. Ini insyaallah dari kaum pribumi Madinah nih Al-Ansyari ini. Siapa lah Ustaz? Dari kaum pribumi Madinah Al-Ansyar. Semoga para habaib, para alim ulama, para asyatis, para guru-guru semua yang hadir di sini, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin Habib tidak menyebutkan satu persatu namanya, tapi Habib mempunyai sifat takzim mahabbah kepada seluruh semua yang hadir di majlis taklim yang mulia ini. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Husin Narapin begitu banyaknya tentang proses-proses bagaimana hukum-hukum atau Habib simpulkan dari pembicaraan baik manfaatnya kita hidup di dunia ini. Tadi sudah dikatakan semuanya oleh guru kita, masalah sholat, masalah yang lain-lainnya, tentang masalah Nabi Muhammad, semuanya terkumpul. Kalau mau balik beda sama guru nih. Kalau mau balik enak, kalau ngomong terus ngerocos kayak kereta. Kalau guru beda, enak, lembut dengerinnya, ringkas, padat. Kalau mau balik, wah kelamaan nanti kecapean ibunya bapaknya yang denger. Kita ambil aja rangkum. Tadi diperintahkan oleh guru kita Kiai Husin Narapin, perlunya untuk thalabun ilmin faridatun ala kulli muslimin wal muslimat fil ayam. Perlu tuntut tuh ilmu. Bahkan Rasulullah katakan kewajiban bagi setiap muslim maupun mukmin. Bukan sunnah lagi, kewajiban. Ilmu perlu buat saya, buat guru-guru, dan ilmu ini nggak ada putus-putus haus sehingga sampai ajal yang menentukan. Kalau mengukur ilmu nggak bisa diukur. Seorang alim ulama, seorang salafatus soleh, al-allama, al-arifillah, maupun habaib, maupun kiainya, maupun guru-gurunya, tidak terhitung. Mereka mempunyai daripada keahlian dan bidang mereka masing-masing. Ini perlunya ilmu. Kalau udah Nabi mengatakan thalabun ilmin faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, kewajiban bagi muslim, hai tuntutlah ilmu supaya pengetahuan kita bermanfaat untuk kita diciptakan oleh Al-Khaliq yang menciptakan. Apa manfaat kita untuk hidup di dunia ini? Ulun berbicara gini, ulun belajar. Guru-guru yang tadi menyampaikan tausiah nasihatnya, belajar pengetahuan ilmu. Oleh siapa? Sanadnya bersambung oleh para guru-gurunya, sehingga sanad ini sampai puncaknya kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Sifat 20, di dalam kitab Tauhid yang dikarang oleh Al-Habib Usman bin Agil bin Abdullah bin Yahya Sahibul Mufti Betawi, yang lahir di Jakarta tahun 1820, meninggal tahun 1920. Dia yang mengarang kitab Sifat 20, mengenal Tauhid. Ada di dalamnya disebutkan tentang manusia pertama hidup harus mengenal siapa. Tidak ada mengenal siapapun. Bahkan kita harus mengenal pertama Allah subhanahu wa ta'ala dengan seyakin-yakinnya. Awalu wajibin alal insani ma'rifatullahu istiqani. Permulaan wajib, bayangkan, atas setiap individu manusia, antum semua, saya pribadi, pian semuanya, mengenal dulu awalu siapa Tuhan kalian, yaitu Allah dengan seyakin-yakinnya. Sebelum antum melakukan perintah-perintah di dalam rukun Islam, dari pembacaan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita udah bersumpah kepada Sang Pencipta kita Allahu Jalla Jalalu, lalu Allah perintahkan sambung aqimutus shalah, kita diperintahkan berdirinya salat, mengerjakan salat, sehingga yang ketiga Allah katakan
diperintahkan di dalam. Setiap tahun kita, bukan setiap bulan dikasih perintah sama Allah. Setiap tahun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setahun sekali, Masya Allah. Dimudahkan. Allah lebih tahu umatnya Nabi Muhammad kelemahannya. Setahun sekali, Pak, kita puasa dipanggil gitu. Puasa Ramadan. Lalu diperintahkan zakatnya. Lalu diperintahkan sebagian pergi hajinya kalau kita mampu, kalau kita punya rezeki yang banyak. Bahkan saya punya guru waktu saya mahat di Darul Hadis, Profesor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih di Malang. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kita khusyuk dan kita ikhlas menjadi orang yang mukhlisin untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan kewajiban atas 5 waktu kita, daripada syahadat kita, daripada sholat kita, daripada puasa kita, daripada zakat kita, sehingga puncak yang paling Masya Allah, Allah memanggil dalam keadaan hidup kita, dalam keadaan jasad yang utuh, di dalam masih ada ruh, Allah memanggil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lawakal mulk la syarika laka labbaik. Kesempurnaan itu ada pada puncak daripada 5 tersebut kalau kita ikhlas dan ridho mengerjakan dari segala suatu perintah Allah. Ini prosesnya butuh ilmu, bukan hanya mengerjakan. Bahkan di dalam sifat 20 dikatakan oleh Habib Utsman bin Aqil bin Abdul Haddad, fakullu man bi ghairin ilmin ya'maluhu wa a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bi ghairin, tiap-tiap orang yang beramal. Kita orang nggak ada kemampuan pengetahuan ilmu agama. Lalu apa yang antum mau lakukan di dalam 5 fardu antum? Kalau dasarnya ilmu itu nggak tahu. Kalau seandainya antum lakukan ini amalan semua yang diperintahkan oleh Allah maupun sunnah tanpa tiada ilmu dan pengetahuan ilmu, la tuqbalu, apa-apa yang kita niatkan semata-mata untuk Allah, la, kata Allah, tidak tuqbalu, aku pulangkan, aku balikan kepada diri kalian semua. Coba bayangkan, Allah nggak mau nerimanya. Jadi dasar syahadat pun perintah Allah ada ilmunya. Sholat pun ada ilmunya, puasa ada ilmunya, semua ada ilmunya. Inilah untungnya kita menuntut ilmu. Wajib bagi kita untuk menyelamatkan ibadah-ibadah dan amalan-amalan kita, sehingga Allah dan Rasulullah ridho apa yang kita lakukan semata-mata. Perlunya ilmu. Lalu kita sambung masalah tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dilahirkan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tentang lahirnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah membawa rahmat lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Tadi yang dibaca dengan kitab Maulud yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, yang mempunyai murid. Ini masuk kitab Maulud, mesti tahu sejarahnya di Indonesia. Bukan saya katakan di Kalimantan, bukan saya katakan di Jakarta, tapi di Indonesia, supaya tahu biografi dan manakib kitab Maulud Simtuduror. Belajar dari murid seorang Habaib di Sewun, dibawa ini kitab oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Tuh fotonya yang percis tuh di atas bapak peci hitam tuh. Tuh fotonya Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dia yang pertama membawa kitab Maulid Simtuduror ke Indonesia pada tahun 1910. Belajar beliau lama sama Abu Habib Muhammad bin Husin Simtuduror. Dicetak kembali itu kitab, diijazahkan oleh gurunya. Lalu tak lama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengijazahkan kembali kepada muridnya yang terkenal di Jakarta, yang majlis taklimnya sudah masuk 110 atau 115 tahun menurut riwayat, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Biar tahu biografi daripada Simtuduror, supaya kita dapat berkahnya.
dibawa dari Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, mempunyai murid, dan murid ini Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, belajar dengan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Muhammad bin Al-Habsyi satu liting dengan Al-Habib Utsman bin Agil bin Abdullah bin Yahya mengarang Sifat 20. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi berguru kepada guru utamanya Habib Kuitang adalah Al-Habib Utsman mengarang Sifat 20. Tidak pernah taklim dibuka, tidak pernah maulud dibuka, tidak pernah maulud Habsyi. Orang-orang dulu baca maulud lama sebelum ada Al-Habsyi, Ad-Diba, Al-Barzanji, Azab, Syadul Anam. Masuk maulud Al-Habsyi. Ini masuk dicetak sejarah. Di gubernur zaman Belanda Batavia itu masuk zaman Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Karena Habib Ali Al-Habsyi Kuitang lahir tahun 1870. Diambil maulud Al-Habsyi Kuitang. Percis Habib Utsman bin Agil bin Yahya sudah wafat dan meninggal, maka dibuka tuh majlis yang namanya Kuitang. Awal muassal maulud Al-Habsyi dibaca oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dan kebetulan bersambung sanad ini datang anaknya yang sang pengarang Al-Habib Ali bin Malaysia, yaitu Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi di Solo tuh, kalau mau hadir khol Solo. Itu anak paling apa? Paling belakangan, anak paling bontot. Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi di Solo. Bersama menyambung Habib Ali Kuitang dengan Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Sehingga maulud ini terus dibaca. Sehingga sampai kita, generasi kita, dari aba-aba kita, dari njit-njit kita, semuanya sampai sekarang. Apalagi Masya Allah, berkahnya kota Kalimantan pun di mana berada, lalu disambungkan Allah pilih seorang hamba yang mulia, Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Zaini meneruskannya. Keberkahan dari maulud sang pengarang ini, maulud kitab yang diciptakan penyempurnaan dari kitab sebelumnya, antara Ad-Diba, Al-Barzanji maupun Azab, Hajatul Anam, dimasukkan di dalam kitab kesempurnaan ini oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Nulisnya nggak berkhayal, Pak. Nulisnya modelnya nggak asal-asalan. Dia ambil pena, dicelupkan itu tinta, ditaruh di atas kertas, bab demi bab, pasal demi pasal, diawali dengan inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallaka Allahumma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Dan diawali dengan membaca salawat ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ditulis ini dalam keadaan tawasulnya, di dalam qiyamul lailnya, di dalam berzikirnya, di dalam salawatnya seorang salaf, seorang imam besar pengarang maulud ini, sehingga dalam mutlaknya di dalam tulisan kitab maulud menangis sang pengarang kitab maulud karena rindunya kepada Rasulullah, karena mahabbah dan kecintaannya kepada Rasulullah. Sehingga di dalam doanya beliau bermimpi terus, tidak bosan yang melihat al-wajadu, wajahnya Rasulullah, jasadnya Rasulullah datang menghampiri dari pengarang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Maka apa yang kita tadi baca, memohonlah keberkahan dari sang pengarang, memohonlah keberkahan dari zuriat cucu keturunannya Rasulullah, dari Rasulullah sehingga puncaknya, sehingga Allah akan ridho melihat daripada kekasihnya Habibullah, melihat ridho kepada kita sebagai hamba-hambanya Allah di akhir zaman ini. Maka pentingnya maulud jangan dilepas. Ini akhir zaman, udah nggak ada zaman lagi. Ini Nabi, udah nggak ada Nabi lagi. Ini sudah finish kita di belakang. Udah menunggu nasib kita masing-masing dalam keadaan seperti ini, di mana Rasulullah bersabda, yuhibbud dunya wa yansawna akhirah, yuhibbul mahlukat wa yansawna al-khaliq. Jangan kalian ketipu dengan dunia, jangan kalian terlena dengan dunia, jangan kalian bercinta atau seakan-akan menghayal banyak dengan apa-apa yang maksud tentang bagaimana hubbud dunia. Sehingga dari kecintaan kita dengan kemewahan apa yang Allah beri amanat kepada kita,
orang yang berfulus, orang yang punya rumah, orang yang punya jabatan, orang yang punya segala sesuatunya Allah titipkan harta mutlak tersebut, sehingga dia jangan sampai hubbud dunia, terlena dan tercinta pada dunia, bahkan pada dirinya sampai wayan syauna akhirah, mereka melupakan sesungguhnya hidupnya manusia kekal di alam akhirat. Tuh, hati-hati. Sekarang ini udah di finish, kita udah di belakang, udah nunggu kapan kabar kita nih. Bayangkan, sekarang manusia udah macam-macam. Yuhibbu mahlukot, tahu yuhibbu mahlukot. Manusia minta sama manusia, udah lupa sama Allah dari zikirnya, mengingat Allah. Apa-apapun yang diminta tidak luput dari Allah, sehingga mereka meminta-minta, mengemis kepada manusia. Na'udzubillah min zalik. Seakan-akan manusia memberikan atau bisa memvonis karena hidupnya selamanya, tidak. Wayan sauna al-khaliq, sehingga kita dengan adanya apa-apa semua ini kita lupa siapa yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Masing-masing kita lahir sekarang dari rahim orang tua kita, dari ibu kita yang mengandung 9 bulan. Manusia udah ditaruh turuhnya selama 4 bulan, dikasih pinjem. Ingat, bukan punya kita sendiri nih ruh, dikasih pinjem. Turuh akan berangkat gak nanti bu pak? Akan masing-masing berangkat. Kullu nafsin ja'iqatul. Kita akan menunggu masing-masing. Setiap yang berjiwa, yang bernafas akan merasakan mati. Sakit mati. Emang enak mati? Udah cukup bekal kita? Udah cukup ibadah kita? Udah cukupkah kita mengingat siapa Allah? Udah cukupkah kita bagaimana sepak terbangnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apakah kita sudah mencontohi suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah? Udahkah cukup kita setiap hari bertanya pada diri kita masing-masing? Sakit mati bu pak, di mana sakitnya? Di maut, di sakaratul maut. Allah ciptakan yang namanya sakaratul maut tuh antara perpisahan antara ruh dan jasad. Masa kontraknya udah habis. Sekarang di sini yang duduk ada umur 30, 40, 50, 60 dan sekitarnya. Antum yang tahu semua umur. Tahu umur matinya kapan kita semua? Nggak ada kan? Rahasia dari Allah. Tapi hati-hati dengan bekal yang kita punya, dengan sesuatu yang kita ada, dan dengan kita punya ilmu, dengan kita kumpulnya oleh para guru-guru kita, para kiai, para habib, para guru-guru yang lainnya. Ini amalan nanti yang akan menjadikan saksi kita di sini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi diterangkan tentang bab sholat oleh guru kita. Jangan tinggalin sholat bu, pak. Kalau Habib pribadi bilang bukan Indonesia NKRI harga mati, sholat harga mati. Betul nggak? Sholat harga mati pak. Emang bisa dirubah? Udah dikasih 50 jadi 5, alhamdulillah kan? Udah harga mati. Karena sholat itu penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, di akhir kewafatannya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantunya, untuk diperintahkan oleh Rasulullah. Rasul dalam keadaan udah badannya panas, udah mukanya membiru, bibirnya membiru. Ketika mau terlepas ruhnya, Sayyidina Ali dipanggil di dalam kitab Al-Muwatta Sanad Imam Malik. Ini diterangkan, diambil telinga kanannya Sayyidina Ali, terus didekatkan ke mulutnya Rasulullah. Apa yang dikatakan? Usikum bisolati, usikum bisolati, peliharalah, jagalah daripada solatmu. Tuh Nabi di akhir hayatnya mengingatkan kita untuk menjaga solat. Usikum bisolati, jagalah, pelihara solatmu. Sehingga ditambah dari kalimat tersebut, wama malakat aimanukum. Lihat, perhatikan tetangga-tetangga kita orang punya tetangga nih yang nggak mampu, yang fakir, anak yatim, jompo, diperintahkan di akhirnya hayat Rasulullah, husikum bisolati wa ma malakat aimanukum,
Jagalah sholatmu, peliharalah sholatmu, dan perhatikan sekeliling daripada rumahmu. Perhatikan mereka, terutama orang-orang fakir. Sayang kita disuruh. Sehingga Sayyidina Ali menangis di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini hanya terdengar kepadaku, aku teriris hatiku. Bagaimana nanti ketika Rasulullah wafat? Bagaimana keadaan umatnya sedangkan ini wasiat sudah diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Contoh yang baik pun kita minta, contoh suri teladan yang baik kepada Rasulullah. Bahkan dalam akhir umurnya pun Rasulullah masih, yang terakhir saya buka, masih memikirkan umatnya di dalam keadaan perpisahan antara ruh dan jasad. Ini penting buat kita pelajaran. Rasulullah tuh waktu lagi mau meninggal udah habis, baru setengah ruh, setengah badan. Disaksikan malaikat Israil pencabut nyawa, disaksikan malaikat Jibril. Dua-duanya ini subhanallah melihat bagaimana kewafatan Rasulullah, makhluk yang sangat mulia dan dimuliakan, jasad yang suci. Bagaimana kalau kita coba seandainya Allah takdirkan kita hidup di zaman Nabi, kita bisa lihat Nabi, Mak. Tapi jangan bersedih hati, kita ini udah termasuk, jangan kan hidup di zaman Nabi, umatnya Nabi aja gitu, alhamdulillah beruntung dilahirkan di dunia ini. Coba kalau dilahirkan Nabi Isa, coba kalau dilahirkan Nabi Musa kalamullah, lalu Nabi Ibrahim Khalilullah, lalu nabi-nabi yang lainnya, siapa yang meminta daripada pertolongan kita nanti kepada Nabi besar kita Muhammad? Nabi yang mana antum bisa ketemuin seperti ini? Maka di akhir pembicaraan saya, karena waktu menghukum saya, kita ambil dari bagaimana Rasulullah cinta kepada umatnya. Terakhir dari kalimat Rasulullah sebelum meninggalkan dunia ini, ummati, ummati, ummati. Habis sudah Rasulullah di akhir perkataan itu. Karena di dalam sakaratul mautnya luar biasa. Dari bab sakaratul mautnya aja Rasulullah udah Masya Allah. Waktu mau dicabut, Rasulullah bicara sama malaikat Jibril, Bu, Pak, apa yang dibicarakan oleh Rasulullah oleh malaikat Jibril tentang sakaratul maut? Ini ambil contohnya Nabi, belum kita masing-masing. Nabi makhluk mulia, suci, sehingga Nabi pun sendiri merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Dikatakan oleh Rasulullah, inna lil mauti lasyakarat ya Jibril. Sungguhnya di dalam keadaan sakaratul mautku sakit aku rasakan. Sakit aku rasakan. Itu Nabi, Pak, Bu, baru kita buka. Gimana nasib para ulama, bagaimana nasib para aulia. Baru Nabi merasakan. Innalil mauti lasyakarat ya Jibril. Sungguhnya di dalam kematian ini, kewafatan itu, ada yang namanya makhluk sakaratul maut. Sakit Nabi ngerasain. Sakit. Sehingga Jibril itu menoleh tahu, menoleh, Bu, Pak. Gak mau ngelihat mukanya Rasulullah. Sampai kata saya, Jibril, kenapa kau menoleh? Jijik kah lihat mukaku? Jibril berkata, bagaimana tak sanggup melihat wajah kekasih Allah yang begitu mulia di dalam keadaan terakhir untuk memisahkan antara ruh dan hidupannya jasad. Maka ketika itu masih bisa umatnya didoakan oleh Nabi kita. Nih, inilah momentum Nabi. Siapa kenal Nabi kita? Kenali Nabi kita Muhammadur Rasulullah. Kalau kita buka kitab Maulid panjang, balik panjang bicaranya, karena ini wakum untuk saya. Maka Rasulullah pun di dalam akhir hayatnya mendoakan bagaimana nasib-nasib nanti umatnya ketika itu menghadapi syakaratul maut. Apa yang dalam doa Nabi katakan kepada Allah? Allahumma ala khafif syak, Allahumma ala khafif ala ummati syakil alaya. Sampai 3 kali Nabi berdoa, Allahumma khafif ala ummati syakaratul maut syakil alaya. Allahumma dipakai awalan Allahumma dengan keesaan Allah, dengan kebesaran Allah. Allahumma ringkasan nama-nama Allah di dalam zat asmaul husna dan selain-lainnya. Ahadun yang esa, ahadun yang satu. Nabi Muhammad mengawali dari kata Allahumma. Maka setiap doa jangan lupa, Pak, jangan dilewatin Allahumma. Itu modal daripada supaya kita doa dikabulkan. Allahumma khafif ala ummati syakaratul maut syakil alaya. Ya Allah, dengan zatmu yang agung, dengan namamu yang suci,
Aku Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Aku memohon, bila mana nanti dari umatku menemui syakaratul maut, biarkan saya sendiri yang menahan sakit ini, saya sendiri yang menanggung sakit ini, sehingga di akhir doanya sakil alaya, bebankan ya Allah kepada aku Muhammad Rasulullah. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya kita orang. Bagaimana coba bayangin kalau kita buka biografi Rasulullah, merintihkan air mata. Bagaimana tentang fi ahlul baitnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, Khadijah, Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan wal Husain bin Ali Zainal Abidin Ali Rahridah, dan seterusnya sampai kita orang, sampai ulama-ulama warasatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Coba bayangkan, gimana enggak rindu Nabi Muhammad kepada umatnya. Kalau umat disebut umati adalah umatnya Rasulullah, mencakup para orang-orang soleh, mencakup para orang-orang salafatus soleh, mencakup daripada para aulia illah, mencakup dari para habaib, mencakup daripada guru-guru dan kiai serta asyadis ustaz, termasuk antum semua yang hadir. Sungguh cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis taklim kita, kita duduk terhadap guru-guru kita. Selagi guru-guru masih mau ngajar, selagi guru masih mau ngasih ilmu, ini guru-guru udah pada diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya guru udah nggak ada, bagaimana nasib umat ini? Justru berkat guru-guru, berkat kiai, berkat para habaib, berkat para ustadz, merekalah yang mengenalkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat wasilah mereka kita bisa mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena apa? Kalau diterusin waktu ini nggak pas, ini udah kemalaman. Al-Fakir juga mohon maaf. Al-Fakir bertakzim, bersilaturahim kepada seluruh para alim ulama, para guru-guru. Alhamdulillah ulun udah masuk ke 7 kali nih nginjek daripada Kalimantan nih. Alhamdulillah bisa bersafari dakwah karena bulan Maulud sungguh luar biasa di Kalimantan. Saya juga didapat pelajaran dari guru-guru. Kemarin saya hadir bertemu dengan guru muda. Saya hadir kemarin bertemu, ya alhamdulillah semuanya udah saya temuin. Terakhir dapat jatahnya guru kita yang ganteng ini, masya Allah, guru novel, masya Allah. Insya Allah dengan selarim duduk kita semua ini menjadikan saksi nanti kelak Nabi Masyar. Pada hari ini kita duduk bersama guru-guru para ulama. Insya Allah nanti kita duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bendera kalimatul haq, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam alaikum minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.